biasa kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita bertemu terus dalam acara Family Devotion. Saya berharap, ayo kita maju terus saudara bersama Tuhan Yesus. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini betul-betul bisa melihat jalan keluar, kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar. Amin saudara. Kita mau memuji menyembah Tuhan sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kuasa-Mu, haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puja, kami tinggikan Engkau, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkaulah penolongku, Engkaulah kekuatanku, Tuhan Yesus. Tempatku bersandar, tempatku berharap, tempatku memuja. Engkau sungguh ajaib, perkasa perbuatan-Mu. Ada yang sungguh adil, apa yang telah Kau putuskan. Engkau memang dahsyat mulia, ampun dan berdasar perbuatan-Mu. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah yang besar. Kuasa
Father, thank you for giving us one time to be able to be here untuk mendengar firman Tuhan, Lord. Thank you for what you've given us today, Lord, that we may be able to learn more about you, Lord. Belajar lebih more than what we learned yesterday, Lord, and that we may be able to simpan di hati and be able to spread it to many other people, Lord. Thank you for what you've given us today, Lord. Now we're going to read the Bible, Lord. Please protect Pastor Rudy. Whatever comes out of his mouth is from you, Lord, and is only from you, Lord. Thank you for what you've given us today, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. Haleluya. Bless family. Blessing. Haleluya, saudara. Kita terus bertemu di dalam Family Devotion. Saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan dan terus saudara maju supaya kokoh, dilawat, dijamah, disegarkan kembali, supaya setiap persoalan, masalah, tekanan hidup, sakit, penyakit, kekurangan finansial selalu ada jalan keluar, sebab Tuhan akan menyertai saudara, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan protek saudara selama kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Makanya seringkali di dalam kehidupan ini jujur itu sulit sekali, tetapi buat anak-anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Buat anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita harus menempatkan kebenaran yang dari terutama dan utama dalam kehidupan kita. Sebab kejujuran itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Kejujuran itu akan menarik berkat kasih karunia anugerah Tuhan turun atas kehidupan kita. Maka dari itu kita harus belajar hidup dengan jujur, karena kita tahu bahwa semuanya di hadapan Tuhan terbuka ya saudara. Kita tidak bisa bohongin Tuhan, kita tidak bisa bohongin diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus belajar pada hari ini tentang suatu kejujuran kepada kejujuran. Sekalipun langka, sekalipun berat, selalu resiko. Tetapi ingatlah, kita akan melihat reward yang besar dari kejujuran kita. Amin saudara, haleluya. Nah kita mau lihat dulu saudara siapa yang hadir pada hari ini yang bersama-sama di kita. Shalom Pak Gunadi Condro Purnomo, sehat senantiasa ya Pak, diberkati Tuhan bersama seluruh keluarga, Tuhan memberkati. San Fiji, shalom, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga, amin. Ami Yenti Budi Gunawan, shalom, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Surnani, Pak Andreas Adi, shalom, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lucia Philip, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lina, Pak Andi bersama seluruh keluarga besarnya, Tuhan memberkati. God is so good. Elizabeth, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Susan Retno Dewi Wijo Dipuro, shalom, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Wanti, Pak Gede Arya, Pak Muller bersama seluruh keluarga. Silalahi, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Susan Yonatan, shalom, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Erdiana Tarikan, shalom, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Pak Saud Huta Barat, shalom, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Sehat senantiasa ya Pak Saud, kasih anugerah Tuhan turun atas hidupnya. Ibu Fitri juga, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Boas Clara, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lika, sehat-sehat ya Ibu Neti, Elke, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lika masih di Indonesia ya Bu? Luar biasa Ibu kita. Haleluya. Arisma, shalom, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. God is so good, God is wonderful. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Amin, 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 amin. Oke saudara, kita mau terus membahas, kita mau belajar tentang sebuah arti kebenaran firman yang diterapkan di dalam kehidupan kita, salah satunya sebuah kejujuran. Ya, makanya sulit sekali di dalam hidup ini, khususnya kita ada di dalam dunia ini, yang untuk berkata jujur. Tapi sekali lagi saya mengatakan buat saudara, kalau kita hidup dengan Tuhan, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan dan kita mau menjadi pelaku firman, jujur itu sangat mudah. Kenapa? Karena kita akan melihat rewardnya. Nah, bagi sebagian orang jujur itu sulit. Kenapa? Nah, ini yang mau kita bahas. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Dapatnya apa sih kalau jujur? Karena apa risikonya kan berat. Sama seperti Petrus berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku udah mengikut kamu, aku meninggalkan semuanya. Apa jawab Tuhan Yesus? Kamu akan mendapat lebih dari segalanya, 100 kali lipat. Wow, luar biasa ya saudara. Nah, hal yang sama. Setiap perkataan Tuhan, setiap janji Tuhan, setiap peraturan Tuhan, setiap hukum Tuhan, jika kita bisa melakukannya dengan benar
dan kita bisa sungguh-sungguh ada rasa takut akan Tuhan dalam hidup kita untuk melakukan firman-Nya, saya yakin di balik itu semua kita akan mendapat resiko, ya, karena melakukan yang benar. Orang yang melakukan benar jangan berharap semuanya aman atau safe, tidak. Semakin saudara jujur, semakin saudara benar, semakin banyak gangguannya, semakin banyak tekanannya. Kenapa? Karena orang dunia tidak mau saudara jujur. Jadi ya saudara, semakin saudara jujur, semakin saudara dapat rintangan yang besar. Nah, kalau kita bisa melewati rintangan, resiko yang kita hadapi, tekanan hidup, kita bisa menang dalam keadaan seperti itu, maka kita akan dapat reward yang besar. Kita tidak butuh reward manusia, kita butuh rewardnya Tuhan. That makes sense, saudara? Maka dari itu, kita harus betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita jangan hidup secara dunia, tetapi kita mempertahankan iman kita sekuat mungkin, semampu mungkin. Percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan menguatkan kita selama kita mempunyai relationship yang baik. Selama kita mempunyai hubungan yang baik, selama kita betul-betul bersandar, berharap, berdoa kepada Tuhan, saya yakin, saudara tidak akan pernah ditinggalkan. Amin, saudara akan dilindungi, saudara akan diprotek. Dan ingatlah, reward yang besar akan menyertai saudara sampai akhir hayat hidup saudara, kalau saudara setia. Amin, saudara. Nah, sebelum kita masuk di firman berbicara, kita akan melihat siapa yang hadir pada malam hari ini yang belakangan masuk nih saudara ya. God is a good, God is wonderful. Nah, kita akan lihat Ibu Sri, Shalom, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. God is a good, God is wonderful. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kita mau belajar saudara hari ini tentang sebuah kejujuran. Kenapa sih kita ini sulit sekali jujur ya saudara? Nah, ini there's a point saudara. Kenapa kita sulit sekali jujur? Nah, mari kita lihat. Kita buka di dalam Yakobus 3. Yakobus 3, saudara ya. Kita lihat di dalam Yakobus 3. Kita lihat Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, nah, terus ya ingat ya, di mana ada iri hati. Nah, seringkali kalau ada iri hati, itu sulit orang untuk jujur. Kenapa saudara? Karena kalau udah iri hati itu dia kepingin dirinya menjadi center. Kalau orang iri hati itu dia kepingin dirinya yang utama, yang kelihatan baik gitu. Kalau ada orang iri hati itu dia itu mau semuanya, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu merasa dirinya paling benar, saudara. Nah, saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, karena orang-orang yang iri hati itu akan sulit untuk jujur. Dia tidak bisa dikoreksi, itu ya saudara ya. Dia tidak bisa ditegur, nggak bisa diajar, karena iri hatinya itu kuat sekali, saudara. Nah, makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, ingat baik-baik, kalau kita nggak bisa jujur, salah satunya pasti cek and recheck diri kita. Apakah diri kita ini betul-betul ada sesuatu yang nggak benar di hadapan Tuhan? Apakah kita mempunyai rasa iri hati kepada orang karena orang itu berhasil? Apakah punya iri hati karena orang itu di atas kita? Ataukah kita punya iri hati karena dia lebih banyak talentanya? Gitu ya saudara ya, nah, banyak macamnya. Nah, itu kita harus check and recheck, ya. Nah, Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, dan mementingkan diri sendiri, dan mementingkan diri sendiri. Nah, itu tadi saya katakan, karena maunya jadi senternya. Jadi tidak mau orang jadi center, tapi dia yang mau jadi center karena mementingkan diri sendiri. Terus yang diomongin tentang akunya orang lain yang salah, dianya yang benar. Orang saya ini nggak benar, dianya yang benar. Oh, orang lainnya nggak cekatan, dia yang cekatan. Orang lainnya ada lambat, dia cepetan gitu, saudara. Jadi apapun dikomplain, apapun disalahkan. Nah, itu orang yang mementingkan diri sendiri. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya kalau orang iri hati dan mementingkan diri sendiri, saudara harus check and recheck. Itu akan menimbulkan iri hati. Kalau menimbulkan iri hati, akan terjadi kekacauan.
Wow, kekacauan, iya pasti akan ribut punya saudara. Tidak terima dengan keadaannya. Dia tidak bisa menerima situasi dan kondisinya. Kok gua merasa disendiriin gitu. Kok gua nggak merasa diperhatiin, orang lain diperhatiin. Nah itu dari iri hati. Itu mementingkan diri sendiri. Justru kalau orang lain diperhatikan, saudara tidak bagus malah. Kan firman Tuhan mengatakan, jika kamu ingin menjadi hebat, kamu harus jadi apa? Pelayan. Kamu menjadi terhormat, kamu harus menjadi hamba. Kan gitu. Orang pelayan kan nggak dilihat orang, saudara. Betul nggak? Hanya disalahin, dipojokin, udah dibuat bagus-bagus juga dikomplain. Kan gitu, saudara ya? Itu namanya pelayan, saudara. Nah, kalau sudah seorang mau menjadi terhormat, sudah dari hamba. Hamba itu mengikuti apa yang dikatakan perintah tuannya. Itu hamba. Mau dia suka, mau dia tidak suka, dia lakukan. Tetapi di situ akan ada damai sejahtera, ada sukacita karena itu firman. Saudara melakukan, sudah nurutin dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dengan kejujuran yang ada dalam hidup saudara. Tetapi kalau tidak akan menyebabkan kekacauan, kata firman Tuhan. Tuh, kekacauan dan segala kejahatan. Tuh, sih. Makanya kalau kita ini ada iri hati, pasti ada keributan, dah saudara, pemberontakan, ketidaksian, karena ada iri hatinya, saudara. This makes sense, saudara. Maka kita harus cek and recheck. Kalau orang sering ribut, nah itu biasanya cek. Biasanya kata firman Tuhan, ya bukan kata saya, itu ada iri hati, karena ada kekacauan. Jadi cek and recheck, karena bisa mementingkan diri sendiri, gitu ya saudara, karena ada iri hati. Nah itu di situ segala macam kejahatan akan timbul. Nah ini yang dikatakan kenapa orang nggak bisa jujur. Nah ini salah satunya, saudara. Inilah salah satu penyebabnya. Bahwa orang itu menyimpan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Kalau itu terjadi, akan terjadikan apa? Kekacauan. Makanya kita jangan jadi biang kerok permasalahan yang ada. Di mana kita ada, di mana kita berada, selalu ribut, selalu ada kita selalu ribut. Nah, jangan sampai begitu. Ada saudara jadi blessing, ada si A selalu blessing, ada si B ada selalu blessing. Itu betul-betul dia orang yang jujur, tulus hati, rendah hati, saudara. Kenapa? Orang yang jujur itu tidak mau ribut. Orang yang jujur itu tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang jujur itu tidak akan ada rasa iri hati karena jujur, saudara. Apa yang terjadi ya terjadi. Makanya seringkali kan saya katakan buat saudara di Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dia happy, dia nggak merasa berat untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, saudara. Makanya saya ingin mengajak saudara supaya saudara sama saya belajar. Ini loh, kalau kita nggak berani jujur, check and recheck. Coba cek kalau ada saudara, apakah ada damai sejahtera, sukacita orang lain, atau menimbulkan kekacauan. Nah itu kalau sampai ada selalu saudara ada di situ, terus ada menimbulkan kekacauan, terus hal-hal yang buruk, saudara cek and recheck kepada Tuhan. Suruh Tuhan koreksi, introspeksi diri saudara, supaya kalau ada, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat menuju kembali ke jalan yang benar. Supaya nanti saudara akan lihat rewardnya seperti apa gitu. Ya gitu saudara ya. Nah, yang kedua saudara, kenapa sih kita ini nggak bisa, apa istilahnya itu, nggak bisa jujur ya saudara? Karena kita sering kali kompromi dengan dunia, saudara. Masa sih? Iya, ayo kita buka 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2, saudara. Kita buka di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat ke-17. Kenapa kita nggak bisa jujur, saudara? Nah, kita biasanya orang yang tidak bisa jujur kan selalu kumpulnya dengan orang yang tidak jujur, saudara. Nah, itu tergolong ada orang-orang dunia, saudara. Memang orang-orang dunia akan melakukan sebagai macam cara, saudara, hingga dia berhasil. Dia nggak mau tahu cara seperti apa, bertentangan dengan firman atau enggak, dia nggak peduli. Pokoknya dia hajar aja, dia sikat aja. Pokoknya keinginannya harus terjadi dengan jalan yang kalau bisa berontak, ingin menghancurkan, kalau mau sikat, mau buanting, kalau mau habisin. Itu orang dunia, saudara. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Makanya kalau sudah keinginan saudara seperti orang dunia, sudah mau menuju pada kelenyapan, habis. Semua akan binasa, saudara. Ingat selalu baik-baik loh, saudara. Kita hidup di akhir zaman. Tuhan ingatkan terus supaya kita hidup sesuai dengan peraturan firman hukumnya, supaya kita tunduk akan hukumnya. Blessed.
Bless, tunggu sebentar saudara ya. Bless di. Bless. Bless di. Tunggu sebentar saudara, baterainya mau habis nih. Itu ya saudara ya. Jadi saya ingin mengatakan buat saudara supaya kita mau belajar. Hang ya saudara ya. Tunggu sebentar ya saudara. Bless di. Bless. Ya. Sorry saudara, saya harus teriak. Saya harus manggil itunya. Baterainya mau habis tuh. Tadi Daddy bilang charger. Coba masuk nggak baterainya? Nggak masuk kan? Tunggu saudara, chargernya nggak masuk kan? Dilihat dulu masuk nggak? Yes. Oke, masuk. Oke, kita terusin. Sudah hampir habis saudara. Nanti baterainya kalau mati nanti. Ya, beginilah saudara. Ya, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara jangan khawatir. Ya, kalau saudara betul-betul hidup di dalam Tuhan, saudara jangan khawatir. Makanya kita ini takut atau kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu karena kita jujur. Nah, saudara. Makanya jujur itu Tuhan berkata, yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, tetap hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita melakukan dengan keinginan dunia, kita akan lenyap, saudara. Tinggal pilih aja, saudara. Ya, kalau orang dunia itu tidak senang jujur, saudara. Seperti yang saya katakan, dia maunya bohong, maunya alasan, maunya nyalahkan orang, maunya dirinya yang benar. Dia tidak mau aturan dilanggar, dia tidak ada kepenundukan, tidak ada kesetiaan. Itu orang dunia, saudara. Sedangkan kita nggak boleh. Kenapa begitu loh? Itu peraturan firman Tuhan. Kan saya balik lagi supaya kita enggak sampai saudara betul-betul hafal. Saya senang saudara kalau hafal ayat yang ini. Ya, Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Yang Tuhan mintakan buat hidup kita apa? Takut Tuhan. Mengikuti jalannya. Mengasihi Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, tunduk akan hukum dan perintahnya, maka hidupmu akan bahagia. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Salah satu kejujuran. Kalau kita bisa jujur, kita tidak akan hilang, sudah tidak akan lenyap. Tetapi sekali lagi saya bacakan adalah kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan hidup selama-lamanya. Wow. Sedangkan kalau kita ikut dunia, kita akan binasa selama-lamanya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, inilah yang seringkali kita tidak bisa jujur, saudara. Inilah kita yang seringkali tidak mampu untuk bisa jujur karena kita masih hidup sama dengan orang dunia hidup. Kita berbuat sama seperti orang dunia buat. Kalau itu kau lakukan terus-menerus, lama-lama jadi rutinitas. Dari rutinitas itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau itu terus terjadi, maka saya ingin mengatakan buat saudara, maka kita ini lama-lama tidak bisa mengerti bahasanya Tuhan. Yang ada bahasanya bahasa iblis. Masa ada bahasa Tuhan dan bahasa iblis, Pak? Ada. Ayo kita buka Yohanes 8. Yuk. Jadi kita belajar nih, saudara. Karena kita kalau terus mengikuti secara dunia hidup, kita akan terseret kan. Dari keseret kita akan terikat. Dari terseret ke ikat, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali harus mengikuti apa yang katakan dunia. Gitu. Kita ini harus seperti ikan salmon, berani lawan arus, saudara. Sekalipun resikonya berat, saudara. Ya. Jadi kalau salmon itu mau bertelur, dia harus lawan apa? Lawan arus, saudara. Nah, saya mengatakan buat saudara di sini Yohanes 8 ayat ke-42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Gitu ya, saya ulang ya. Kata Yesus kepada mereka. Nah, inilah percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang siapa? Orang-orang yang Farisi ini, saudara. Gitu, saudara ya. Orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu. Gitu. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku," kata Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, kau percaya kepada firman, kamu harus melakukan firman. Kan begitu, saudara.
Alright? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Firman ini datang dari Tuhan. Yes, benar ya saudara? It's the same kan saudara? Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Right? Jadi Yesus datang bukan atas kemauannya sendiri. Saudara lahir bukan atas kemauannya saudara sendiri. Karena Tuhan mengendaki saudara sama yang lahir di dalam dunia ini. Melainkan dialah yang mengutus aku. Saudara ada di dalam dunia karena Tuhan izinkan saudara lahir. Tuhan mengutus saudara ke dalam dunia. Nah ini. Jadi kita salah kaprah kalau kita mengikuti dunia. Karena saudara lahir tidak ada orang yang mau saudara lahir. Ya, kita tidak ada tahu siapa kita mau lahir. Tetapi Tuhan mengendaki saudara saya lahir di dunia. Jadi kalau Tuhan mengendaki saudara dan saya lahir, berarti Tuhan mempunyai tujuan purpose dalam hidup saudara. Dan saudara harus melakukan sama seperti apa yang Tuhan inginkan. Gitu ya saudara ya. Jadi jelas firman Tuhan itu. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kenapa waktu Tuhan izinkan saudara lahir, Tuhan dengan purpose dan Tuhan kehendaki saudara lahir, saudara berasal dari surga, lalu tiba-tiba waktu lahir di dunia, mendadak kata 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kok tiba-tiba saudara bisa memberontak? Istilahnya tidak mau ngikutin firman Tuhan. Saudara tidak tahu bahasanya Tuhan, padahal kau dari surga loh. Kan begitu saudara. Tuhan menciptakan isi dunia dan segala isinya, termasuk manusia bukan? Right? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, padahal kamu berasal dari surga. Kenapa kamu tidak bisa menangkap firmanku? Itu tadi di depan, saudara. Seringkali kita lebih senang cenderung bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Hal sesuatu yang buruk kita lebih nikmat, kita lebih senang, dan kita malah terikat di dalamnya. Dan kita menikmati itu. Lama-kelamaan karena rutinitas kerjaannya kita begitu, kita telepon, ngegosip, kita tidak ada kerjaan, kita melakukan ngobrol sana, ketemu sana, pertemuan situ, pertemuan sini, dan lain sebagainya. Yang diomongkan hanya apa? Ngegosip, ngomongin orang aja, saudara. Itu kan berbahaya, saudara. Justru itu yang saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara sama saya belajar, saudara sama saya mengerti, tahu. Kita ini berasal dari surga, diizinkan Tuhan lahir. Tidak ada manusia yang mau lahir dan belum tentu kalau saudara mau Tuhan inginkan, belum tentu juga. Kalau Tuhan nggak inginkan, nggak lahir. Jadi semua penentuan ada di Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang menentukan bagi saudara warga kerajaan surga, pertanyaannya, kenapa waktu sudah lahir, sudah besar, sudah jadi manusia utuh begini, kenapa kita tidak bisa mengerti bahasanya Tuhan? Karena kita sering bergaul apa yang dikatakan Markus 1 ayat 1. Jangan minta nasihat kepada orang fasik. Jangan berdiri pada kumpulan pendosa. Dan jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Saudara tidak akan pernah mengerti. Hal-hal yang negatif yang saudara terima sudah merupakan rutin. Telepon selalu ngegosip. Kumpul selalu bicarakan lawan-lawannya. Ya, saudara, ada pertemuan selalu menghakimi. Nah, saudara, itu kan jadi rutinitas, jadi kebiasaan. Dan hal itu akan menjadi sebuah karakternya. Untuk dikasih firman, untuk dididik, untuk dikasih tahu firman, nggak akan bisa. Makanya Tuhan mengatakan, kenapa kamu nggak bisa mengerti bahasaku? Karena yang masuk adalah bukan firman. Yang masuk bukan kebenaran. Yang masuk bukan kejujuran, tetapi ketidakjujuran yang masuk. Itu tadi saya dikatakan, karena ada iri hati, mementingkan diri sendiri tadi. Hingga akhirnya, kita tidak pernah mengerti bahasanya Tuhan. Padahal saudara sama saya berasal dari surga awalnya. Jadi ya saudara. Ayat berikutnya 43 yang akhir. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Karena telinganya diisi dengan sampah. Hatinya terus dikasih racun poison. Pikirannya terus dihantui hal-hal yang tidak benar. Hingga akhirnya timbulnya apa? Ya negatif seluruhnya. Roh tubuh jiwa hati pikiran kita sudah dikuasai hal-hal yang fasik, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak benar. Bagaimana hidupnya bisa benar, saudara? Dia hanya beropini aja. Dia membenarkan diri sendiri. Sebenarnya di dalam hidupnya ada iri hati. Itu ya saudara. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Bukan saya ngomong loh ya. Ini firman sendiri loh. Iblislah yang menjadi bapamu. Jadi kalau kita iri hati,
Kita mementingkan diri sendiri dan kita tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Padahal kita berasal dari surga. Maka Tuhan berkata di dalam firman-Nya, iblislah yang menjadi bapa kita. Kok bisa begitu? Ya memang itu perbuatan iblis kan. Selalu menipu. Adam dan Hawa ditipu. Waktu di Taman Eden. Semua pohon ini boleh kamu makan buahnya. Tapi si iblis berkata, di seluruh pohon ini tidak boleh kamu makan buahnya. Lalu Tuhan berkata, pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Tuhan ngomong begitu, tapi iblis buat balik. Kamu buah pengetahuan baik dan jahat boleh kamu makan. Nah ini kan berbahaya, saudara. This twist word. Tidak ada kejujuran. That makes sense, saudara. Nah ini saudara harus mengerti, saudara. Dan kumpulan kita seperti tadi saya katakan, karena kumpulan kita dengan orang-orang yang sakit hati, pemberontak, ketidaksetiaan. Ya kumpulnya begitu terus, saudara. Terus mau jadi apa hidup mereka? That makes sense, saudara. Nah ini yang luar biasa nih, saudara. Makanya kita butuh jujur. Jujur itu berisiko, iya. Jujur itu menghadapi banyak rintangan, iya. Tetapi ingatlah, tidak akan pernah lenyap. Dan akan hidup sampai selama-lamanya. Kalau kita ikut orang dunia, kita akan lenyap dan binasa. Nah itu ingat baik-baik nih, saudara. Ya, terus iblisnya menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kenapa? Karena setiap hari sudah menjadi kebiasaan. Dari rutinitas menjadi karakter, otomatis dia akan mengikuti apa yang menjadi keinginannya iblis. Memang iblis itu menjerat manusia karena dia tidak mau masuk neraka sendirian. Dia ingin bawa sebanyak mungkin, saudara. Di Wahyu dikatakan ekornya mencapai sepertiga bintang. Bintang itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang penuh urapan, orang-orang yang melihat Tuhan, tapi disabet dengan ekornya iblis. Rontok satu demi satu. Saya mengatakan buat saudara, betapa ngerinya, saudara. Makanya berkali-kali saya selalu ngomong buat saudara, bukan jangan bangga dan jangan bersukacita atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan buat saudara. Tapi bersukacitalah kalau sudah bisa memberikan, mempersembahkan dirimu yang terbaik untuk Tuhan. Takut akan Tuhan, mengikuti perintahnya, mengasihi Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, tunduk akan hukum dan perintahnya. Itu kita akan bahagia selamanya di surga. Gitu ya, saudara. Nah, terus dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia sejak semula. Kan gitu, saudara ya. Tapi kita senang malah dengan yang dikatakan pembunuh sejak semula. Oke? Dan tidak hidup dalam kebenaran. Senang. Kita justru senang malah yang nggak benar. Kita lebih senang yang benar. Makanya kalau ada keributan pasti rombongan, saudara. Gitu kan, saudara. Pada lihat mana yang banyak, mana yang sedikit. Oh, yang banyak yang benar, yang sedikit yang salah. Ingat, berkali-kali saya katakan, namanya Kingdom of God itu adalah teokrasi, bukan demokrasi. Kingdom of God itu teokrasi. Semua hanya ada satu, yaitu Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu yang benar. Ya dan amin, alfa dan omega. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang harus diikuti. Kalau demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Betul. Nah, hidup itu bukan demokrasi. Hidup itu teokrasi. Makanya kita harus ngomong yang benar. Gampang? Tidak gampang. Karena banyak rintangan, banyak tekanan. Tinggal tergantung saudara. Mau melakukan firman Tuhan atau melakukan kehendaknya iblis. Jadi tinggal kita pilih, saudara. Right? Makanya firman itu tidak untuk didebat. Firman itu untuk ditaati, dilakukan, tunduk, dan setia akan setiap kebenaran firman Tuhan. Oke? Nah, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis sudah ada kebenaran. Kalau kita sudah melakukan dosa, kita selalu ngotot. Betul ya? Contoh, kalau saudara misalkan menipu, ada orang yang menipu orang. Orang itu menipu, dia lebih berani loh, saudara, daripada yang ditipu. Dia lebih galak loh, saudara. Betul nggak? Nah, orang kalau berbuat salah juga gitu. Dia lebih ngomong di belakang duluan. Gitu, saudara. Karena apa? Karena dia membangun opini bahwa dia menyatakan dirinya yang benar. Nah, disitulah ada iri hati. Dan disitulah ada mementingkan diri sendiri. Dan disitulah ada kekacauan. Itu memang Tuhan loh. Ya, bukan omongan saya. Makanya kita harus belajar jujur. Matius 5 ayat 37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Terus ayat berikutnya. Cepat sekali 845, saudara ya. Ayat berikutnya dikatakan.
Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta bapa segala dusta. Jadi, kalau kita betul-betul mengikut dunia, kalau kita mengikut iblis, makanya otomatis kita isi dengan mudah untuk apa? Berdusta. Kita isi dengan hal-hal yang dunia. Dia nggak mau tahu, pokoknya aku harus begini ya begini. Dia nggak mau tahu yang lain. Apakah itu menyusahkan orang lain, menghancurkan orang lain, dia tidak peduli. Pokoknya aku nomor satu. Gitu saudara ya. Nah itulah iblis, bapak pendusta. Kalau kita melakukan itu ya kita mengikuti cara iblis. Kalau kita mengikuti cara iblis berarti tidak ada kejujuran. Kalau kita tidak ada kejujuran bahwa kita akan lenyap bersama dunia. Tetapi jika kita hidup dengan kejujuran, kita akan betul-betul hidup karena kejujuran itu adalah firman Tuhan dan itu adalah kebenaran. Itu ya basicnya nih saudara. Nah mungkin saudara akan bertanya, jadi rewardnya apa? Mari saudara lihat ini rewardnya. Inilah sebuah reward. Inilah sebuah reward yang akan kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kalau kita orang yang jujur, orang yang tidak ada iri hati, orang yang tidak mementingkan diri sendiri, nah ini rewardnya yang Tuhan akan kasih. Kita buka Amsal 3 ayat 32. Ini rewardnya. Amsal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, kalau saudara tidak jujur, itu namanya dibilang sesat. Wow. Orang itu sesat. Orang itu betul-betul pendusta. Orang itu tidak ada kasih di dalamnya, kata firman Tuhan. Ya, namanya sesat, saudara. Berarti dia adalah seorang penipu. Terus, tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Nah, reward pertama, kalau kita berbuat jujur, tidak mementingkan diri sendiri, tidak ada iri hati, Tuhan akan bergaul erat dengan saudara. Wah, kalau namanya bergaul erat, kita jadi sahabat. Kalau kita jadi sahabat, Tuhan akan cerita sesuatu buat saudara. Bahkan hal-hal yang rahasia akan diberitahu buat saudara. Hal-hal yang besar akan dinyatakan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal yang tidak pernah kamu ketahui dan kamu pahami. Luar biasa saudara ya. Wow. Kalau kita bergaul erat. Makanya Keluaran 23-25 mengatakan, itu jelas sekali, supaya saudara sama saya belajar, beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati makanan minumanmu, dan menjauhkan kamu dari sakit penyakit. Makanya ayo saudara, belajar jujur. Amin saudara, jangan ikuti dunia. Ayo kita buang iri hati. Buang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, buang. Mementingkan diri sendiri, buang, saudara. Supaya tidak ada kekacauan. Check and recheck. Jujur saja. Berdoa malam ini kepada Tuhan. Jujur minta Tuhan. Buka isi hatimu di hadapan Tuhan. Keluh kesahmu, apapun pergumulanmu, ngomong sama Tuhan. Supaya kamu dibersihkan sama Tuhan. Supaya kejujuran itu akan membuahkan reward dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi sahabatnya Tuhan. Wah, kalau sudah jadi sahabatnya Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, wow. Yang kedua, rewardnya apa, saudara? Ayo, Mazmur 37. Itu rewardnya, ya. Wow, nice. Kita ini butuh rewardnya Tuhan, saudara. Mazmur 37, ayat ke-14. Mazmur 37, ayat ke-14. Luar biasa. Mazmur 37 ayat 14 dan 15. Orang-orang fasik menggunung pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Lihat nih saudara. Saya lihat ini di sini dikatakan orang fasik menggunung apa? Pedang. Jadi kenapa? Karena saudara jujur. Kepengennya dihancurin, kepengennya dihabisin, kan begitu. Jadi biasa saudara, kalau sudah hidupnya jujur, musuhnya banyak, itu biasa. Memang Alkitab sudah ngomong, bahkan mau dibunuh dengan pedang saudara, kalau jujur. Nah, ini ayat ini loh ya, bukan saya ngomong ya, menghunus, orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka. Untuk apa? Merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang apa? Hidup jujur.
Bukan hanya orang miskin, bukan hanya sengsara, tetapi orang jujur. Jadi saudara jangan berkata, kok aku jujur kok susah. Sudah diomongin di Alkitab. Ayat 14 ini, jadi jangan mundur, tetaplah maju bersama Yesus lakukan perkara besar. Ayat berikutnya dikatakan, tetapi pedang mereka, halo, ini rewardnya, 15, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, haleluya. Apa yang direka-rekakan yang jahat, diubah Tuhan menjadi kebaikan. Apa yang diskenariokan mereka, itu akan tertimpa hidup mereka. Mereka menyediakan lubang, mereka menyediakan tiang gantungan seperti Haman. Tiang gantungan itu hanya untuk dirinya Haman. Dia untuk menghancurkan Esther, tetapi tidak bisa. Dia ingin menghancurkan Mordekai, tidak bisa. Karena jujur. Amin saudara. Jadi saudara tidak perlu takut. Persis apa yang dikatakan di Keluaran 23 ayat 22, sudah, jika kamu mendengarkan suara firmanku dan membawa siapa yang mendengarkan suaraku dan melakukan firmanku, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Wow. Ulangan 30 ayat 7 mengatakan jelas, Allahku akan menjatuhkan sumpah serapah kepada musuhmu dan pembenci yang mengejar kamu. Benar ini saudara. Sekalipun saudara jujur, banyak halangan, banyak rintangan, bahkan orang fasik menghunus pedang, mencari, ingin merobohkan saudara, itu tidak akan pernah bisa. Mereka akan kena dadanya sendiri. Dan kan ayat berikutnya dikatakan, menikam dadanya sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Busurnya akan dipatahkan. Jadi panahnya nggak bisa dipanahkan, saudara. Jadi nggak ada kekuatannya karena busurnya sudah patah. Mereka menjadi malu. Makanya betul Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Haleluya. Makanya saudara jangan takut untuk jujur. Amin. Koreksi introspeksi diri kita. Buang itu iri hati. Buang itu mementingkan diri. Kita nggak butuh yang begituan saudara. Kita mau butuh firman Tuhan. Kita mau butuh keinginannya Tuhan. Kita mau tahu kehendaknya Tuhan. Kita ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan. Supaya hidup kita betul-betul hidup di dalam kejujuran. Dan hidup selama-lamanya. Luar biasa banget ya saudara ya. Jadi kita diapakan? Dilindungi. Luar biasa. Namanya dilindungi. Ada protection daripada Tuhan. Kalau you jujur. Gitu saja, semua ada di tangan kita. Ini reward yang sudah Tuhan sampaikan buat saudara sama saya. Ini loh rewardnya, you mau atau enggak. Kan gitu saudara. Terus, ayat yang berikutnya dikatakan, yuk, Amsal 15 ayat 8. Ini rewardnya ya saudara ya. Reward yang ketiga, Amsal 15. Sedikit lagi, 8 menit kita selesai. Amsal 15. Haleluya, 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 haleluya. Amsal 15 ayat yang ke-8. Ya, ini reward yang ketiga. Amsal 15 ayat ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jadi doamu bukan hanya didengar, bukan hanya dikabulkan, tetapi dikerjakan sama Tuhan. Dan Tuhan melakukan sesuatu untuk saudara apa yang saudara minta. Dikenang loh saudara. Aduh, luar biasa ya. Kita kadang-kala doa itu putus asa kok gak didengar-dengar. Ayo belajar jujur saudara. Orang banyak putus asa, orang banyak bingung. Tetapi saudara dan saya hari ini sudah mengerti firman Tuhan. Modalnya hanya gampang sekali, jujur. Supaya doa kita dikenang sama Tuhan. Kita tidak ada iri hati, kita tidak ada benci, kita tidak ada mementingkan diri sendiri. Kita mau buang, membuat kekacauan dalam roh, tubuh, jiwa, di pikiran kita yang ingin merusak berkat kita. Tuh saya mengatakan buat saudara, ayo jujur kalau mau dikenang doanya sama Tuhan. Luar biasa ya. Kalau Tuhan yang tadi dikenang, pasti dia melakukan sesuatu untuk saudara. Luar biasa saudara. Rewardnya gampang ya. Tetapi kita harus menghadapi rintangannya. Tetapi saudara harus yakin bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Roh yang ada di dalam diri saudara lebih besar dari roh dunia. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi
menghadapi ini tidak melebihi ke batas kekuatan saudara. Ingatlah janji firman Tuhan. Percayalah akan firman Tuhan. Kuat dan teguhkan hatimu. Maka kamu akan melihat kejujuran itu akan membuahkan reward yang besar dalam kehidupan saudara. Haleluya. Dan seterusnya yang keempat saudara. Kejadian 39. Luar biasa ya saudara. Kejadian 39. Yuk kita lihat kejadian 39. Kejadian 39 ayat 3 sampai 6 ya. Kejadian 39 ayat 3 sampai 6. Di sini dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dengan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaannya Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya, kata kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Dengan saudara, yang pertama itu menunjukkan Tuhan menyertai Yusuf karena apa? Jujur. Satu, orang jujur disertai oleh Tuhan. Yang kedua, dia melihat semua apa yang dilakukannya berhasil. Jujur. Kalau tidak jujur nggak dipercaya ini saudara. Ini kan kepercayaan kalau kita ngelihat ini saudara. Betul nggak? Tuhan pun percaya sama Yusuf karena dia jujur. Tinggal saudara mau atau enggak. Right? Bayangin saudara, disertai Tuhan, setiap apa yang dilakukannya selalu berhasil. Wow, itu kan luar biasa karena kejujurannya. Terus yang ketiga, setelah dilihatnya tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuatnya segala sesuatu berhasil. Jadi tidak ada kegagalan loh saudara. Segala sesuatunya jika saudara jujur di hadapan Tuhan, segala sesuatunya dibuat berhasil. Disertai Tuhan, itu kan luar biasa banget saudara ya. Dan selalu apa yang dikerjakannya berhasil. Wow. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Wah, mendapat kasih. Berarti kita mendapat kasih dari Tuhan. Karena apa? Kejujurannya. Luar biasa nggak saudara? Wah, luar biasa banget kalau kita jujur ini. Dan diberikanlah segala kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi segala yang ada akan Tuhan berikan. Ini namanya steward. Wow, saudara pengelola. Wah, kalau jujur. Makanya kadang-kala kita tidak jujur. Kita lebih senang memberikan perpuluhan suka-suka. Ada pendeta berkata, tidak usah ngasih perpuluhan. 1% aja, 2% aja. Saudara, firman Tuhan berkata jujur. Right? Ini butuh. Ini luar biasa banget ini. Bayangin, semua segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Kenapa? Jujur. Wow. Makanya kita ini jangan mau seperti orang-orang akhir zaman yang hanya mengenakan telinganya kita. Makanya saya sering kali berkata, baca firman, don't believe what I say to you. Jangan pernah percaya apa yang saya katakan kepada saudara. Buka Alkitabmu, renungkanlah siang dan malam, bacalah dengan sungguh-sungguh dengan seksama. Lihat perkataan firman. Benar nggak yang dikatakan Pak Rudi Gunawan ini? Sesuai dengan firman atau enggak? Saya mau kau berhasil. Saya mau kau diberkati Tuhan. Saya mau kau sehat walafiat. Supaya kau diproteksi suami, istri, anak-anakmu kemana kamu pergi. Apa yang kau lakukan selalu diberkati Tuhan dan berhasil. Apapun yang kau kerjakan, engkau menjadi berkat di sekelilingmu. Apapun yang kau lakukan, engkau akan diprotek oleh Tuhan. Tidak ada badai, tidak ada panah, tidak ada tobat yang bisa menembus engkau. Sebab Tuhan menjaga, melindungi, menyertai engkau sampai akhir hayat hidupmu. Jujur. Wow, jujur. Luar biasa saudara ya. Dan yang kelima dikatakan, sejak ia memberikan kuasa
dalam rumahnya, atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati semua orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik di rumah maupun di ladang. Di mana ada saudara, di situ akan ada berkat Tuhan untuk sekitarmu. Kalau makanya dekat dengan orang jujur, jangan dekat dengan orang fasik, jangan dekat dengan orang sakit hati, jangan dekat dengan orang pemberontak, jangan dekat orang yang iri hati, jangan orang yang dekat dengan orang yang mementingkan diri sendiri. Benar itu Mazmur 1 ayat 1. Kalau mau dekat orang jujur, kecipratan berkat saudara. Itu tuannya Yusuf, semua hartanya dikasih ke dia. Gara-gara dikasih, dipercayakan kepada Yusuf, sampai tuan rumahnya diberkati. Bukan hanya ada di sekitar rumahnya, di ladangnya pun diberkati. Haleluya. Sekarang pilihan ada tangan saudara. Saudara mau dekat dengan orang pemberontak, saudara mau dekat orang pengkhianat, saudara mau dekat orang yang tukang gosip, Tuhan saudara mau dekat dengan orang yang tukang memfitnah, saudara mau dekat sahabat saudara yang saudara agung-agungkan, tetapi pembenci, silakan saudara. Kalau saya enggak, saya mau dekat dengan orang yang jujur. Saya orang jujur, saya tempel. Orang pintar saya tempel. Orang yang takut sama Tuhan saya tempel. Orang yang rendah hati akan saya tempel. Kenapa? Saya akan kecipratan berkat. Saya akan kecipratan sesuatu yang benar, sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Saya akan kecipratan, saya akan belajar sesuatu, saya akan menjadi orang yang maju, saya akan dipuaskan dengan cara hidup mereka. Karena yang mereka lakukan adalah kebenaran, yang mereka buat adalah firman Tuhan, yang mereka utamakan adalah takut akan Tuhan. Wow, cari orang yang seperti itu. Jangan cari orang yang tukang ngegosip, saudara. Mau teman, mau sahabat, siapapun orangnya, jangan kau lakukan. Saudara, wasting time. Saudara akan binasa karena firman Tuhan, dunia akan binasa bersama segala isinya. Tetapi jika engkau melakukan kebenaran, engkau akan tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Itu ya saudara. Ini jam berapa ini saudara? Ini jam berapa? Ini sudah jam 9:02 saudara ya. Ya, jadi saya harap itu beberapa reward ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 reward ya saudara ya. 4 reward. 4 reward. Wow. 4 reward yang akan saudara terima kalau saudara jujur. Gampang nggak? Gampang. Loh, segala sesuatu kalau saudara ingin sungguh-sungguh, perintangannya pasti banyak. Kenapa? Karena Ayub sudah berkata, hidup itu berat, penuh pergumulan dan tantangan. Kenapa? Karena setiap kebenaran firman Tuhan akan dihalangi iblis. Setiap kebenaran firman Tuhan akan dipatahkan oleh iblis. Caranya lewat diri saudara sendiri yang bimbang, yang khawatir, yang takut, yang tidak percaya, yang bingung, yang tidak tahu harus dilakukan, hanya minta nasihat kepada orang-orang fasik, pendosa, pengumpulan orang pencemooh. Kita kumpul lebih senang dari itu. Makanya saya mengatakan buat saudara, pertahankan imanmu sampai akhir. Kata Yosua pasal 1 ayat 9-10 kalau tidak salah itu ya saudara ya. Renungkan firmanku siang dan malam. Ya, ingat baik-baik. Itu yang Tuhan katakan. Dan bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya kamu beruntung dan berhasil dalam perjalananmu. Jujurlah sama Tuhan. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan di akhir zaman ini. Saudara sudah tahu ini rewardnya. Saudara sudah tahu ini yang akan diberikan Tuhan kepada saudara. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Mau hidup dengan yang benar atau tidak. Mau hidup dengan kejujuran atau iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu ada di dalam tangan saudara. Tapi kalau sudah tanya saya, tidak ada jalan lain. Saya mau lekat dekat akan Tuhan. Aku mau melakukan firman-Ku. Sekalipun harus kehilangan nyawaku, aku bersyukur karena namaku tercatat di dalam buku kehidupan. Amin saudara ya. Haleluya. Nah, sebelum kita masih di dalam doa, kita akan melihat siapa yang hadir pada malam hari ini yang masuk belakangan gitu ya saudara ya. God is a good, God is wonderful. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Oke, kita akan lihat
Feby, Melissa, Nevania, Osilia, Ibu Jane, Aldo, Tuhan memberkati bersama keluarga. Topan, Lulu, Greta, Santi, Joshua, Talia, Tuhan memberkati bersama keluarga. Aprilia, Tuhan memberkati bersama keluarga. Apa kabar Mika Tika? Tuhan memberkati ya, sehat senantiasa bersama keluarga. Ibu Swanli, sehat walafiat bersama keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nanbar, Warren, Desel, Andrew, Veronica, Pak Andre, Tuhan memberkati bersama keluarga. Sinca Patimura, Shalom, Tuhan memberkati bersama keluarga. Evelyn Evi, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ivong, Tuhan memberkati bersama keluarga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya ya. God is so good, God is wonderful. Tuhan itu luar biasa. Itasani 878, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Tuhan itu Pak William, Ibu Novi, Ibu Linda, Christopher, Caroline, Tuhan memberkati bersama keluarga. Mari kita tundukkan kepala saudara. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup kami betul-betul mau hidup jujur Tuhan, karena kami sudah tahu rewardnya, kami sudah tahu apa yang akan kami peroleh. Kami tidak mau hidup menjauhi firman, tidak mau hidup melanggar firman, tidak mau hidup itu yang tidak sesuai firman. Kami mau hidup taat takut akan Tuhan dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh memperdekakan kami semua yang hadir, yang melihat, yang mendengarkan. Biar cinta kasih Tuhan boleh turun atas kehidupan kami. Dan kami terus akan berdoa Tuhan untuk mereka yang ada di live chat ini, Luku Nadi, John Tropunomo bersama suku keluarganya, San Vici bersama suku keluarganya, Ami Yanti Budi Gunawan bersama suku keluarganya, Ibu Sunani, Pak Andreas Adi, Ibu Lina, Ibu Andi bersama suku keluarganya, Ibu Lucia Philip bersama suku keluarganya, Elizabeth Arsilalahi bersama suku keluarganya, Susan Retno Dewi Wijodi Pro bersama suku keluarganya, Ibu Wanti Pak Gede Arya Pak Mur bersama suku keluarganya, Susan Yonatan bersama suku keluarganya, Erdiana Tarika bersama suku keluarganya, Pak Saud Huta Barat, Ibu Fitri, Boas Kelara bersama suku keluarganya, Ibu Lika, Ibu Neti Elko bersama seluruh keluarganya, Arisma Mutiara bersama suku keluarga, Sri Renggawati bersama seluruh keluarganya. Biar kasih anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka. Tuhan, buat kami semakin hari takut akan Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kejujuran, supaya apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang kami doakan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Isya, Pak Hengki, Betis, Tiara, Dania, Sarah, juga Febri, Melissa, Neo, Osiavania, dan Ibu Jane dan Aldo, dan juga Topan, Lulu, Greta, Santi, Joshua, Talia bersama seluruh keluarganya, Mika, Tiga bersama suku keluarganya, Aprilia bersama suku keluarganya, Ibu Swandi bersama suku keluarganya, Ibu Elizabeth, Pak Nabar, Warren, Desa, Veronica, Andrew bersama Andre bersama seluruh keluarganya, Sinca Patimura bersama suku keluarganya, Evelyn Evi bersama suku keluarganya, Ivong bersama seluruh keluarganya. Biar kasih karunia Tuhan boleh turun atas hidup mereka, kemurahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka, supaya kita hidup jujur, taat, takut akan Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami meminta, kami percaya firman-Mu itu ya dan amin, alfa dan omega, tidak pernah berdusta. Tuhan, tolonglah kami supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jujur dan rendah hati, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Juga Itasani 878 bersama seluruh keluarganya, Pak William, juga Ibu Novi, Ibu Linda, Christopher, Caroline, juga Ibu Dede, dan juga untuk Simra, Saira. Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, supaya hidup kami hidup taat takut akan Tuhan, supaya hidup kami belajar jujur. Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada kerikil-kerikil, sekalipun ada tekanan hidup, biarlah Kau berikan kekuatan dalam kehidupan mereka, supaya kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih, kami serahkan seluruh keluarga di live chat ini, di family devotion ini, yang juga yang klik, yang baru pertama kali hadir. Tuhan, kiranya kasih setia-Mu boleh turun atas mereka. Tak lupa kami terus berdoa untuk bangsa Republik Indonesia, bangsa Amerika, Tuhan Yesus, Cina, India, dan seluruh bangsa di dunia ini, supaya ada roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Banyak orang bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, baik di Asia, Eropa, Afrika, benua Australia maupun Amerika. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu. Kau lindungi, Kau jagai, protek bangsa Israel. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan, dan jauhkan dari hal yang jahat, jauhkan dari musuh-musuhnya. Tuhan, kiranya Tuhan melindungi, menjaga, sedang memberkati sesuai dengan janji berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atasnya.
Dan tak lupa terus kami juga berdoa untuk doa syafaat yang terus kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk Suryana Wahyu dalam nama Tuhan Yesus. Bulan ini, tahun ini tanahnya terjual demi nama Tuhan Yesus. Beliau Gani dijamah sembuh total sakitnya dalam nama Tuhan. Ita Sandi 8778 untuk Bapak Sugoto dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan 100%. Setruknya total sembuh, daya pikirnya kembali normal, bisa makan nasi dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anaknya Christian W diberikan kos yang bagus, kuliah satawanya dipermudah demi nama Tuhan Yesus. Lydia Munur Harjo, kami juga berdoa kedua matanya dilawat Tuhan, jamah suami istri ini Tuhan supaya matanya jelas terang demi nama Tuhan Yesus. Pekerjaannya diberkati dan selalu berhasil, suaminya sembuh total dan keluarganya diikat dengan tali kasih-Mu. Itu jadi Chandra Wijaya, kami juga berdoa Tuhan berkati bisnisnya, buka usahanya, tempat strategis, buku baku, apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Kami terus berdoa untuk Erdiana, talikan tanahnya laku tahun ini, bulan ini, tahun ini dalam nama Yesus. Buka jalan Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Tugi Kusuma, tanahnya laku bulan ini, tahun ini, usahanya dipulihkan, utangnya lunas dalam nama Tuhan Yesus. Ijo Pangestu diberkati usaha jahitannya maju, pemulihan keluarganya dilawat Tuhan, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan kami terus berdoa untuk jadikan Jusik masalah pribadinya selesai dalam nama Tuhan Yesus. Erdiana, tarikan Tuhan, jamah kedua belah orang tuanya setruk sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Artinya dilawat, dijamah, tolong ya Tuhan Yesus, berikan kekuatan damai sejahtera turun atasnya, dan dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Guna dicontoh purnama Tuhan, jamah terus hamba-Mu ini Tuhan Yesus menjadi berkat sehat jasmani rohani, dan rohnya terus menyala-nyala. Berdoa untuk Sion yang prestasi yang disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Monik Tuhan Yesus, teman Fania, supaya jaringan otaknya dilawat, dijamah Tuhan, sembuh total, supaya dapat bekerja lagi dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa terus juga Tuhan untuk Yuliana Indah, Tuhan berkati usahanya, jauhkan mara bahaya, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Lili Triana, Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan, biar kasih anugerah-Mu boleh turun untuk Octavianus ya Tuhan Yesus, anaknya mempunyai pacar happy, Tuhan jamah happy, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami terus juga berdoa untuk dia papanya atau Tuhan lawat, jamah Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami terus berdoa untuk Nurmil Ili dalam nama Tuhan. Edi Mulyanto 17 tahun dan Edi Kona 13 tahun dilawat, dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Bangkit dan berdirilah engkau dalam nama itu. Dan kami juga menyerahkan seluruh keluarga besar JKM Miracle Center USA, dan juga dengan Icar yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan juga untuk yang klik lagi yang menyaksikan Family Devotion ini, dan juga untuk AMCM Tuhan yang ada di Indonesia, dan juga untuk Gereja Miracle Center yang ada di Amerika. Tuhan, cinta kasih-Mu boleh turun atas kami semua, anugerah-Mu boleh terjadi atas mereka. Dan kami juga berdoa berkati keuangannya Tuhan Yesus, kuat dan kirimkan jiwa-jiwanya supaya kami bisa membagi kasih pada setiap orang membutuhkan pertolongan, supaya gereja menjadi dampak yang besar kepada orang lain dan melakukan amanat Tuhan. Hukum yang kedua, kasih sama manusiamu seperti dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari Tuhan tangannya diberkati, jauhkan dari mal bercahaya, jauhkan dari hal pergaulan yang salah, dan apa yang dilakukan selalu berhasil. Dan malam hari kami serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya cinta kasih anugerah-Mu boleh turun atas kehidupan kami, dan kami percaya sehati sepakat seia sekata demi nama Tuhan Yesus, Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berat berikan jalan keluar. Kiranya kasih karunia anugerah-Mu boleh turun atas kami, dan kami percaya mujizat terjadi hari ini. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, Tuhan sudah selesaikan dalam nama Tuhan Yesus mengatakan amin. Dan jangan lupa kita bertemu kembali ya saudara, untuk besok malam jam 8. Bawa teman, sahabat, dan kerabat, dan kita bisa bershare sama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati. Bless family, blessing, blessing, blessing. Bye-bye.